energi apa ya kira-kira teman-teman? Listrik. Dari listrik berubah menjadi energi cahaya. Listrik itu sumbernya dari mana? Ada yang tahu nggak? Matahari. Dari fosil. Dari fosil. Dari apa? Dari PLN. PLN sumbernya dari mana? Kalau kita sumber asupan listriknya dari mana? PLTU. PLTU Python, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, uap itu berasal dari mana? Kok bisa jadi uap? Dari batu sekali. Jadi sumber energinya adalah batu bara. Hari ini kita akan belajar tentang beberapa macam energi. Apa itu? Kelihatan? Sumber energi tidak hanya berasal dari batu bara. Selain batu bara ada sumber energi lain, ada energi air. Ada energi air, energi angin dan juga energi matahari. Kalau sekarang kita masih bergantung pada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Sumber dayanya adalah batu bara. Apakah hanya batu bara yang bisa menghasilkan listrik? Tidak. Apakah air bisa menghasilkan listrik? Bisa. Bisa. Bagaimana dengan angin? Bisa. Matahari? Bisa. Bisa dong. Kalau menggunakan matahari, pembangkit listriknya apa namanya? Panel surya. Panel surya. Benar sekali. Kita juga bisa membuat listrik atau sumber listrik itu bisa berasal dari sumber energi matahari. Namanya pembangkit listrik tenaga surya. Oke teman-teman, kalian tahu nggak apa sih pengertian dari energi itu? Zat yang bisa yang tidak bisa dibuat dan dimusnahkan tapi bisa diubah. Oke, kita masuk ke materi. Silakan dibuka bukunya. IPAS bab 1 tentang energi. Pertama, bentuk energi dan juga perubahannya. Ustazah pengen ada yang membacakan apa itu energi. Bisa dibuka bukunya halaman 3. Coba Askia, apa itu energi? Energi adalah Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Dengan adanya energi kita dapat melakukan berbagai aktivitas. betul sekali. Energi adalah apa teman-teman? Bareng-bareng. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Dengan adanya energi kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Oke, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Dengan adanya energi, kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Energi tidak dapat diperbaharui, tapi bisa dirubah bentuknya. Untuk memanfaatkan energi dalam kehidupan sehari-hari, manusia memanfaatkan perubahan bentuk energi. Manusia memanfaatkan perubahan bentuk energi kehidupan sehari-hari. Ada berbagai macam perubahan bentuk energi. Contohnya, tadi kan kalian sudah menyebutkan ya, lampu ini adalah contoh perubahan energi dari listrik berubah menjadi cahaya. Kalau kipas angin, contoh perubahan energi dalam bentuk apa? Listrik ke gerak. Kalau pembangkit listrik tenaga surya, berarti energi apa berubah menjadi energi apa? Energi panas dari listrik. Energi panas dari cahaya matahari berubah menjadi energi listrik. Kemudian listriknya dialirkan ke rumah-rumah
lampu perubahan listrik menjadi cahaya. Sedangkan kipas angin perubahan listrik menjadi gerak. Kalau di rumah kalian, contoh lain, energi listrik berubah menjadi energi gerak apa? Kipas. Mesin cuci. Apa Blender. lagi? Blender. Mixer. Mixer. Perubahan listrik ke gerak. Oven biasanya ada yang muter gini. Tapi proses di dalamnya itu apa? Yang berubah? Panas. Berarti listrik ke panas. Kalau ke gerak yang lebih bisa kita lihat contohnya itu adalah di rumah blender, mesin cuci, apa? Mixer, apalagi, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh perubahan energi listrik berubah menjadi energi gerak. Kalau sekarang kita ingat-ingat lagi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kompor listrik. Rice cooker. Benar sekali. Dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Tanpa kita sadari ternyata kita sangat tergantung dengan listrik ya teman-teman. Banyak sekali perabotan di rumah kita yang harus menggunakan listrik. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah terlalu tergantung dengan penggunaan listrik. Tapi teman-teman, kalau sekarang kita masih tergantung pada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, di mana sumber energinya adalah batu bara, apakah batu bara ini bisa diperbarui? Enggak. Batu bara ini lama-lama akan habis. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih menghemat atau setidaknya kita berkontribusi untuk menggunakan listrik dengan bijak? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi teman-teman? Mematikan lampu saat siang hari. Ya, mematikan lampu saat siang hari. Mematikan kipas saat malam hari. Mematikan kipas saat malam hari. Kipas dimatikan, AC-nya dinyalakan. Jangan dong. Kalau kipasnya dimatikan pas malam hari, kalau bisa AC-nya juga dimatikan. Atau kalau enggak, suhunya dinaikkan. Ketika suhunya semakin kecil, dia bekerjanya semakin keras, semakin membutuhkan listrik semakin banyak. Tapi kalau suhunya kalian naikkan, misalnya, biasanya kan kalian sukanya kalau udah 16 derajat, tuh baru dingin kata kalian. Padahal di 23 derajat kalau malam hari itu sudah cukup. Kalau di kelas AC-nya berapa? 16. 0. Oh, 18,5. Oke lah, aman, tengah-tengah. Nggak terlalu panas, tapi juga nggak terlalu dingin. 1 minus. Kalau -1 kamu ya wes apa bulumu dipenuhi dengan es. Minus 10. Udah hipotermia makanya. Minus 15. Kalau AC 18,5 ini udah aman ya teman-teman, nggak terlalu dingin juga nggak terlalu panas. Kalian oke teman-teman, jadi dapat disimpulkan kalau energi itu adalah energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha bekerja. Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. macam-macam energi banyak ya. Yes, yang Ustazah tampilkan di sini hanya sebagian, tapi apakah cuma ini sumber energi yang kita ketahui? Tidak. Ada energi apa saja? Energi panas, energi
energi listrik ini bisa berasal dari berbagai macam sumber energi. Ada yang dari matahari, ada yang dari air, ada yang dari angin, ada juga Batu uap. betul, ada juga yang energi uap. Oke, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Macam-macam energi, ada energi panas, energi potensial, energi bunyi, energi kinetik atau energi gerak, energi kimia, dan energi listrik. Energi apakah bisa diperbarui? Enggak. Tetapi energi bisa dirubah. Energi tidak bisa diperbarui tapi dapat dirubah. Energi yang dirubah akhirnya dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan energi. Listrik bergerak, panas bergerak, kimia bergerak, panas ke listrik dan lain-lain. Contoh pemanfaatan perubahan energi listrik panas ke kimia apa? Matahari ke fotosintesis. Betul sekali. Cahaya matahari tidak hanya dimanfaatkan oleh makhluk hidup manusia, tapi juga makhluk hidup lain, yaitu tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Benar sekali teman-teman. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari. Selain cahaya matahari apa lagi? Air, karbon dioksida, dan oke. Perubahan dari panas ke kimia adalah contoh proses fotosintesis. Kalau kimia ke gerak apa teman-teman? Sepeda. Mobil-mobilan. Listrik. Batu baterai pada mobil-mobilan itu kan energi kimia berubah menjadi energi gerak. Apalagi? Aku itu kimia. Iya, benar. Apalagi? Anak kecil yang Energi kimia selain batu baterai apa lagi sih sumbernya? Dari mana? Dari mana Devania? Makanan, betul sekali. Energi kimia yang lain itu berasal dari makanan. Dari makanan. Jadi kalau contoh energi kimia berubah menjadi energi gerak, Ustazah tadi udah sarapan, sekarang bisa ngajar kalian dengan penuh semangat. Bisa gerak sesukanya Ustazah karena masih punya energi. Contoh perubahan, tapi bisa aja. iya, masih semangat meskipun belum sarapan. Contoh perubahan yang Ustazah manfaatkan ini apa? Energi kimia berubah menjadi energi gerak. Ustazah bisa jalan ke sini punya energi untuk bergerak, untuk bertemu dengan kalian semua. Oke, dari macam-macam energi, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Yakin? Oke. Oke, boleh dicatat terlebih dahulu teman-teman di buku tulisnya tentang energi, kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, terus macam-macamnya dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mencatat, nanti kita akan coba mengerjakan beberapa soal.
dalam kehidupan sehari-hari? Judulnya adalah energi dan perubahannya. Energi dan perubahan. Oke, sekarang hari apa teman-teman? Hari Kamis, tanggal 6 bulan 11 2022. Oke, kenapa ya si Iko nggak masuk hari ini? Sudah teman-teman? Oke. Kalau sudah selesai, boleh di bawahnya kalian tulis jawaban dari soal-soal yang Ustazah tempel di sini. Kalau nggak kelihatan boleh maju. Satu bergantian tapi kalau dari situ udah kelihatan ya tulis. Tulis di bukunya jawaban latihan soal nomor 1 sampai nomor 5. Tulis jawabannya aja A, B, C atau D. Tulis jawabannya aja. Latihan soal. Gak perlu duduk di bawah. Baca soalnya, terus jawab, terus balik lagi ke tempat duduknya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Gak apa-apa. Boleh loncat asal dikasih keterangan nomor. Jawaban nomor 1, 2, 3, 4, 5. Latihan soal bukan. Kita sebar ya biar nggak ganggu temennya yang masih mencatat. Kita sebar soalnya. Iya, boleh. Biar nggak nanya aja. Supaya tidak mengganggu temennya yang mencatat, terus ada sebar ya soalnya. Ya ampun. Latihan soal. Iya. Biar jangan ngantuk, biar gerak. Biar gerak sambil jalan kerjainnya. Itu nomor 1 di depan ya. Gak usah jawabannya aja, Seren. Iya. Jawabannya aja. Yang mencatat segera ya supaya bisa menyelesaikan soalnya. Gak harus.
Oke, yuk nomor 1 jawabannya. Perubahan energi apa yang terjadi saat nyamuk lampu dinyalakan? C. Betul sekali C. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nomor 2. Reaksi. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi delta adalah mobil yang berjalan dengan bensin. Bahan kimianya adalah berasal dari bensin. Nomor 3. Kak. Raisa, Kak. Energi utama yang digunakan tumbuhan untuk fotosintesis adalah energi dari cahaya matahari. Betul sekali. Nomor 4. Bioskia. D. Energi kimia berubah menjadi energi gerak. 4. D. Nomor 5. Ail. Mengapa manusia mengubah bentuk energi? Betul sekali, jawabannya adalah C. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang salah 6? Ada yang salah 1? Oke, nggak apa-apa. Ada yang salah 2? Keren sekali. Berarti kalian sudah paham ya tentang apa itu energi dan bagaimana manusia memanfaatkannya dalam perubahan bentuk energi. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan ke kalian sebuah artikel tentang energi. Kalian saya minta untuk meringkas atau mencatat poin-poin penting dari energi dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Energi boleh dibaca sambil dengerin Ustazah ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi sangat penting bagi kehidupan manusia karena segala aktivitas manusia membutuhkan energi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan sebagai daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sebagai salah satu makhluk hidup, manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Seperti misalnya bergerak, bernafas, mendorong benda, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Manusia memiliki energi yang berasal dari makanan yang dimakannya, sehingga makanan dapat disebut sumber energi. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Lanjutkan. Energi tidak dapat bergerak
terjun, minyak, gas bumi, batu bara, dan nuklir. Energi memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hingga dapat dikatakan manusia tidak dapat hidup tanpa energi. Selain menggerakkan organ tubuh manusia, berikut adalah beberapa contoh manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Energi cahaya matahari. Energi ini menerangi seluruh dunia, membantu tanaman tumbuh dan berkembang, mengeringkan pakaian dan alat rumah tangga lainnya. 2. Energi bunyi. Energi bunyi dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, pembuatan alat pengeras suara, dan mendeteksi keretakan pada logam. 3. Energi listrik. Energi listrik sangat dibutuhkan manusia karena banyak manfaatnya untuk menyalakan TV, radio, kipas angin, lemari pendingin, dan alat elektronik lainnya. 4. Energi air. Air yang banyak dan deras akan menghasilkan energi listrik yang besar. Aliran air tersebut akan memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Kemudian generator yang berputar akan menghasilkan energi listrik. 5. Energi angin. Tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan alat aerogenerator yang dipasang di lapangan terbuka. Semakin banyak aerogenerator yang digunakan, maka akan semakin banyak listrik yang dihasilkan. Itu adalah contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang setelah kalian membaca artikel ini, Ustazah pengen kalian meringkas informasi penting atau mencatat poin-poin penting dari artikel yang kalian baca dan dengarkan barusan. Bisa? Kenapa? Penting semua. Cari yang poin besarnya aja. Semuanya memang penting, tapi ada poin yang utama, kemudian ada poin pendukung. Yang poin utama-utamanya aja. Kenapa? By Detikcom. Ya, ini by Detikcom. Ini artikel dari Detikcom. Detik.com. Maksudnya, kalian kan udah baca nih. Udah baca kan artikel yang saya berikan? Udah dengar juga, sebentar ya gantian. Udah dengar juga tadi temennya membacakan. Nah, sekarang tugas Anin mencatat poin pentingnya aja. Sudah ya? Sudah selesai? Ayo, belum habis waktunya. Sudah? Teman-teman, seperti yang kita ketahui, energi ini bisa habis. Energi bisa habis, makanya kita harus bijak dalam penggunaan energi. Dalam penggunaan energi kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana upaya kita untuk menghemat energi? Bagaimana upaya kita untuk menghemat energi, teman-teman? Apa yang bisa kita lakukan, Fari, supaya bisa menghemat energi? Mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Betul, mematikan peralatan jika tidak digunakan. Jadi kalau udah selesai ngecas HP, colokannya dicabut ya teman-teman. Jangan dibiarkan. Aku dibiarin ya? Dan itu bisa beresiko konsleting listrik. Listriknya bisa konslet, berbahaya ya. Jadi ketika sudah selesai digunakan maka sebaiknya dicabut. Sama juga kalau penggunaan rice cooker, kalau nasinya udah matang ya dimatikan. Karena kalau kita juga menyalakan rice cooker terus menerus, nasinya itu dipanaskan terus kan? Bukan, jadinya lama-lama nasi kering, nasinya nggak enak. Jadi kayak beras lagi. Ya, bawahnya itu Rasya, duduk yang baik Rasya. Coba aku saja pengen ada yang bisa membacakan
ringkasannya dan upaya apa yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi di rumah dan di sekolah. Fahri boleh? Silakan maju. Kita simak Fahri. Yuk Fahri silakan. Tepuk tangan buat Fahri. Aku jadi supporternya, Wul. Yuk, semangat yuk. Boleh dibawa bukunya. Ringkasan yang Aku ini. supporternya Fahri. Sama support. Jangan apa lemes gitu dong ya. Semangat. Dia sampai Ada kalah. Oke, ada sepertinya Fahri. Semangat Fahri. Yuk. Aku support. Oh, Mara. Aku support. Apa poin penting yang kamu tulis dari artikel yang tadi kamu baca? Suaranya lantang ya, biar Ustazah di posisi ini, biar Ustazah jadi kamu jadi Ustazah. Yuk coba. Aduh, kamera depan. Aduh, kamera depan. Aduh, kamera Dia adalah Bagus kemampuan dong, untuk dia. melakukan usaha atau kerja. Energi sangat penting bagi kehidupan manusia karena segala aktivitas manusia membutuhkan energi. Energi tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya, seperti saat kamu mencuci dan menjemur pakaian. Energi perlu diciptakan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan manusia. Sumber energi yang paling utama adalah matahari. Dapat dikatakan manusia tidak dapat hidup tanpa energi. Sudah. Iya. Oke, kamu kan bilang manusia itu nggak bisa hidup tanpa energi, tapi manusia bisa menghemat penggunaan energi, betul? Apa langkah yang bisa kamu lakukan Fahri untuk menghemat penggunaan energi listrik di sekolah ataupun di rumahmu? Untuk menyalakan kalau di sekolah kalau menyalakan AC kipasnya dimatikan. Betul, kalau udah pakai AC kipasnya dimatikan. Apalagi nih? Ya. Apa? Mematikan lampu kalau nggak digunakan. Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat saya. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang energi. Kita sebagai makhluk hidup yang memanfaatkan energi juga punya kewajiban untuk menghemat energi. Jadi menggunakan energi secukupnya. Tidak boleh boros. Ya. Tidak boleh boros teman-teman. Gunakan energi secukupnya. Sesuai kebutuhan, tidak perlu berlebih-lebih. Dapat disimpulkan energi adalah segala. Ayo dibaca lagi catatannya yang di awal tadi. Dapat disimpulkan energi Energi adalah kemampuan atau usaha untuk melakukan suatu kerja. Energi ada banyak macamnya. Energi bisa dimanfaatkan oleh manusia karena memanfaatkan perubahan bentuk energi. Tadi kita juga sudah belajar tentang bagaimana listrik berubah menjadi energi gerak dan contohnya energi listrik berubah menjadi cahaya, energi panas matahari berubah menjadi listrik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita sebagai makhluk hidup punya kewajiban untuk menjaga lingkungan, betul sekali. Jadi penggunaan energi harus sesuai kebutuhan. Tidak boleh boros. Kalian juga sudah bisa meringkas informasi penting dari suatu artikel. Terima kasih teman-teman kerjasamanya hari ini. Gimana perasaannya? Seru. Kita bakalan main seru-seruan lagi
warahmatullahi wabarakatuh.